Halo sahabat, dimanapun Anda berada, Bang Son sapa, semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan berrezeki, dan tidak seperti Bang Don kali ini yang lagi sakit perut dan agak sedikit batuk kembali. Dan Bang Don semoga enjoykan, sehat selalu, jaga kesehatan dari mulai makanan, kurangi yang lada-lada dan kurangi yang dingin-dingin. Mari kita gaskan. Orang-orang data semua berkumpul lengkap dengan persiapan tempurnya. Data memerintahkan masing-masing untuk membunuh Antek Limapati dari orang-orang anak. Mereka menjawab bahwa mereka siap mati syahid untuk sang Data Wilih-wilih. Kala tiba dengan beberapa amplop di tangannya dan bersikeras untuk berbicara dengannya. Data kemudian masuk ke kamarnya dan bertanya kepadanya, "Ada apa kok sangat mendesak begini?" Kala kembali menghasutnya dan berkata, "Bagaimana Anda bisa melupakan apa yang dia lakukan terhadap Anda? Apa yang dia lakukan terhadap saya, juga kepada sahib?" Data menjadi gelisah dan marah terus mendengarkannya. Kala melanjutkan, "Mengapa kamu mencoba menghancurkan diri lagi dengan menyelamatkannya?" Kala membuka amplop lalu dia menunjukkan foto-foto itu dan memulai penyiksaan emosionalnya. Data berdiri merenungkan antara hati dan otaknya. Kala jengking mengerti bahwa dia belum siap untuk menyerah, lalu menunjukkan sepucuk surat dari Supriya dan meminta Data untuk membacanya. Namun Data enggan untuk membacanya, tapi Kala langsung membacakannya seperti kini kira-kira. "Selama saya ucapkan terima kasih, kau telah membantu kami. Jika tidak, kami tidak akan menikah. Jika ada kabar baik untuk berbagi dengan Anda, kami juga akan mendapat pria yang baik untuk diri sendiri dan melupakannya orang yang mengerikan itu alias Data. Wassalam." Data melihat ke arah Kala jengking lalu mengingat saat penculikan anak. Kala bertanya apakah belum cukup atau Akang masih ingin pergi menyelamatkannya. Data tidak menjawab, hanya pincang berjalan pergi. Baji dan anak buahnya Kaluman menunggu Data keluar ruangan. Data datang ke sana, berdiri dan memikirkan apa yang Kala katakan di ruangan itu. Kemudian Badi memohon pada Data dengan tangan terlipat. Data hendak keluar tapi kemudian berhenti dan menjatuhkan pistolnya. Badi dan Kishore pun menjadi kaget. Tapi si Kala tersenyum liciknya itu. Baji tampak marah dan kesal pada Data. Data tanpa sekata patah pun berjalan menuruni tangga. Adegan berubah kembali ke hutan. Naku masih belum sadar, terikat dengan orang-orangan sawah. Naku bangun dan terus berteriak, "Help, lepaskan aku, tolong, tolong." Ana yang sedang bermain catur dan merespon dengan mengangkat kepalanya. Ana berjalan ke arah Naku dan berkata, "Hello sayang." Ana berbicara ngomel-ngomel dan melanjutkan bahwa dia dan Data adalah teman yang sangat dekat. Naku melebarkan matanya dan merasa sangat buruk dengan lantunan nyanyian buruknya. Ana kemudian berjalan ke arah seorang wanita yang duduk punggungnya menghadap Naku. Dia mengatakan, "Saya akan menunjukkan hal yang menakjubkan dan mengubah wajah wanita itu." Dan coba tebak, dia adalah istri Subalaksmi, orang yang menidurkan Naku dengan memberi mereka prasad. Naku kaget. Ana dan istrinya melanjutkan permainan catur mereka. Subalaksmi atau Seblak mengatakan, jika Anda memenangkan satu pertandingan di catur, itu tidak berarti Anda telah memenangkan seluruh dunia. Ana terus merekam Naku di kamera jadulnya dan mengatakan, "Saya menjadikan istri Data sebagai orang-orangan sawah. Sekarang saya akan mengupas kulit duta dan membuat tambola lalu bermain dengannya." Ngeri. Naku pun marah dan teriak, "Saya akan menderita seperti ini. Jika tuanku datang ke sini, kamu akan lebih menderita." Si Seblak berbalik dan terlihat kaget pada Naku. Seblak terus mengawasi Naku seakan sedang memikirkan sesuatu. Ana pergi ke Naku dan berkata, "Oh, jadi Data sangat mencintaimu?"
Well, baik, itu sangat bagus. Anak kembali ke permainan catur mereka. Kembali ke rumah, Data di barnya yang terkenal mewah terus mengingat kata-kata Kala dari Mangkukna alias kemarin. Dia mencoba menuangkan minuman marjan, tapi kemudian dia begitu gelisah dengan semua perasaan lalu meletakkan gelasnya mulai berkeliaran di sana di sini. Badi datang dan kembali melipat tangannya dan memohon. Data tidak bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan. Melihat ke sisi lain, dan seperti yang diharapkan, Kala berdiri mengawasinya. Nata sekarang terjebak antara Badi dan Kala. Dia hanya berjalan dari sana dengan sebotol marjan di tangannya. Kembali ke rumah si Seblak alias Sublaksmi. Dua wanita mengantarkan Naku ke dalam rumah dan meninggalkan di sebuah ruangan. Dia meminta Naku untuk duduk dan salah satu pelayan datang dengan makanan. Naku melihat ke belakang pada Murti Bolenat. Si Seblak meminta Naku untuk mengambil puja tali dan berdoa pada Tuhan untuk sebuah kemenangan. Naku memanggil tali dan berbalik untuk berdoa kepada Tuhan. Sublaksmi alias si Seblak mengambil tali lain dan melihat kembali Naku dan berkata, sekarang mari kita lihat siapa yang akan menang. Sublaksmi alias si Seblak memberitahu Naku, saya pikir istri gangster harus lebih berani daripada gangster sehingga dia bisa menghapus semua perbuatan buruk suaminya dengan perbuatan baiknya. Naku bergerak menuju pintu dan membalas, saya tidak tahu bagaimana berbicara lagi. Saya selalu berdoa untuk Sahib dan untuk suamiku. Juga aku hanya ingin Sahib datang dan membawaku dari sini. Tapi aku juga tidak ingin dia mengalami rasa sakit karena aku. Di sisi lain, Data berbaring di tempat tidur sementara Naku berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan bagi nusa dan bangsa. Kala sedang duduk di depan cermin, Kisor berasal dari belakang. Lalu Kala mengatakan bahwa Anda pernah mendengar tentang seorang putri. Kala pun ngadongeng panjang lebar tentang kehidupan, kepahitan, dan semuanya. Diakhiri dengan mengatakan bahwa Data tidak akan pernah menyelamatkan Nakusa. Data di kamar mandi sedang mandi, masa sedang gegeroh karena dilema antara kata-kata Kala dan pidato Jakdap, seorang preman berhati pink alias seorang yang bijak. Memiliki kilas barik urutan mimpi waktu di hutan. Kemudian dia mendengar dering ponsel Nokia-nya dan keluar. Di sisi lain, anak memanggilnya untuk menyanyikan lagu. Cenglang cengklong cengklang cengkleng wek 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 wek. Wow! Singkat cerita yang amat panjang, sepanjang jalan kenangan, seorang pelayan datang dan menyerahkan sebuah paket ke Data yang tertulis di sampul depan. Aduh, engap euy. Data mengeluarkan disket dan memainkannya di laptopnya. Dalam film tersebut menunjukkan sebuah bulian Naku terkait dengan orang-orangan sawah. Data nampak kesal dengan semua ini. Kemudian Naku sadar dan memanggil Sahib. Dia menundukkan kepala dengan jijik. Lalu dia mendengar Naku mengatakan begini pada anak, bahwa dia akan bertobat alias Data akan bertobat dan menggali keimanan yang sesungguhnya. Data pun tersentuh dan hampir meneteskan air matanya. Dia memutuskan bahwa dia pergi ke lemari dan mengambil kurtanya. Kemudian dia melihat Manggal Sutra lalu mengikatkannya di pergelangan tangan. Dia juga mengikatkan dupata yang sebelumnya diikat oleh Naku di telapak tangannya yang dia ambil dengan pistol. Dan pergi keluar ruangan dengan penuh amarah. Aduh, capek. Di aula dia mampir dan mengingat Naku berdiri di sana. Berdoa untuknya, maka dia bertemu Baji. Baji memintanya